Halo hai semuanya, Primen kabare. Jumpa lagi bareng saya yang dompetnya nggak pernah full tapi tetap cool kayak Mas Tukul. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lolita. Film yang dirilis pada tahun 1997, di mana pada tahun itu saya belum berada di planet bumi. Film yang berkisah tentang seorang om-om dan anak angkatnya yang saling mencintai, hingga akhirnya mereka pun sering melakukan ya begitulah. Oke, sebelum meluncur ke filmnya, alangkah baiknya untuk kalian absen dulu dengan cara subscribe channel ini supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita mulai intronya. Di awal film diperlihatkan seorang om-om yang mengendarai mobilnya dengan oleng. Dia adalah Om Humbert. Om Humbert mengendarai mobilnya dengan tangan dipenuhi darah dan sebuah pistol di sisi tempat duduknya. Dia membicarakan seorang wanita yang bernama Lolita. Di adegan selanjutnya memperlihatkan kota Cannes di Prancis pada tahun 1921, di mana pada adegan ini menceritakan masa muda Om Humbert ini. Dia mencintai seorang wanita, namun wanita itu harus meninggal mendadak karena penyakit. Dia menjadi sad boy saat usianya masih sangat muda. Hingga saat dewasa, si Om akhirnya bekerja di Universitas Berkeley di Amerika Serikat. Saat itu libur musim panas. Om Humbert ingin menginap di rumah teman pamannya di kota Ramsdale, New England di tahun 1947. Ketika tiba di sana, rumahnya sudah terbakar hangus oleh api. Kemudian ia ditawarkan tinggal bersama seorang janda. Wow, mantap. Sesampainya di sana ia bertemu Tante Charlotte Hess, janda pemilik rumah yang akan mengkontrakkan sebuah kamar untuknya. Tante Hess menunjukkan kamarnya yang kecil dan berantakan, serta dihiasi dengan segitiga bermuda di dalam toiletnya. Tante Hess mematok biaya sewa sebesar $20 per bulan. Udah net, nggak bisa nego lagi. Awalnya Om Humbert tidak tertarik untuk tinggal di sana dikarenakan tempat yang tidak nyaman dan cukup mahal. Om Humbert pun diajak berkeliling oleh Tante Hess hingga akhirnya Tante Hess memperlihatkan anaknya yang gue yakin kalian tunggu-tunggu setelah lihat thumbnail. Dan inilah dia, Lolita, gadis manis yang aduhai. Om Humbert pun melongo melihat Lolita yang dalam keadaan basyah-basyah syahdu. Tanpa basa-basi, Om Humbert pun langsung menerima tawaran Tante Hess. Hari demi hari pun berlalu, Om Humbert semakin tertarik dengan Lolita. Om Humbert suka diam-diam memperhatikan perilaku Lolita dan memperhatikan hal-hal lain yang ada pada diri Lolita secara sembunyi-sembunyi, hingga terbesit kelakuan cabulnya. Lolita, in my arms. Mereka pun semakin dekat. Dengan perilaku Lolita yang bersikap manja membuat Om Humbert semakin tergoda. Wow. Pada suatu saat Tante Hess yang sekarang semakin dekat dengan Om Humbert mengungkapkan bahwa Lolita akan dipindahkan di suatu asrama. Pada saat itu Om Humbert pun terkejut menyadari dia harus berpisah dengan Lolita. Saat keberangkatannya, Lolita tiba-tiba saja menghampiri Om Humbert yang sedang mengintipnya dari kamar dan memberikan kecupan untuk Om Humbert. Nikmat kali Om. Om Humbert pun cuma bisa pasrah melihat kepergian Lolita. 2 minggu berlalu. Setelah kepergian Lolita, Om Humbert dan Tante Hess pun menikah. Om Humbert menikah tanpa ada cinta di dalam hatinya, dan pernikahan itu tidak diketahui oleh Lolita. Dia pun berkali-kali menghindari tugas pokoknya sebagai suami, yaitu bercocok tanam, dengan memberikan Tante Hess obat-obatan. Walaupun usahanya tidak selalu berhasil, hingga ia pun menemui seorang dokter untuk mendapatkan sebuah jamu yang top tier. Saat pulang ke rumah, Om Humbert melihat Tante Hess sedang menangis membaca buku diary miliknya. Di sini Tante Hess merasa kecewa karena ternyata Om Humbert tidak mencintainya. Dia pun meluapkan amarahnya dan merelakan semuanya, tapi tidak dengan Lolita. Om Humbert pun coba menenangkan Tante Hess dengan membuatkannya es limun. Namun tiba-tiba sebuah telepon masuk dan memberitahu bahwa Tante Hess sudah tewas. Dia heran karena dia berpikir Tante Hess sedang duduk di kursi.
Benar saja, ternyata Tante Hes sudah tewas tertabrak mobil. Dia tertabrak saat sedang terburu-buru mengantarkan surat ke kotak pos. Om Humbert merasa kaget melihat kejadian ini, namun raut wajahnya sepertinya be aja. Om Humbert pun mengambil beberapa baju Lolita dan pergi untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, Lolita menanyakan kabar ibunya dan Om Humbert pun memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Di saat seperti itu, si Lolita sempat-sempatnya berganti baju di dalam mobil. Entah apa yang dipikirkan Lolita, dia langsung nyosor aja ke Om Humbert. Hingga seorang polisi datang mengejutkannya untuk menanyakan sesuatu. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun menginap di sebuah hotel. Yang sebenarnya Om Humbert sudah memesan dengan 2 tempat tidur. Namun ternyata kamarnya sudah penuh. Akhirnya mereka pun mendapat kamar dengan 1 ranjang. Saat malam hari, Om Humbert keluar kamar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengajaknya ngobrol. Pria itu adalah Quilty, seorang pria cabul yang mencari mangsa Dedek Mesh. Dia menanyakan apa hubungannya antara Om Humbert dengan Lolita. Nampaknya pria ini mempunyai tujuan lain. Mereka pun akhirnya tidur bersama dalam 1 ranjang. Hingga keesokan harinya mereka terbangun dan saling menatap satu sama lain. Hingga terjadilah adegan seperti ini. Entah apa yang selanjutnya terjadi, seriusan gue nggak tahu. Tapi apa yang kita tanyakan terjawab pada scene ini. Nah, gitulah. Mereka melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah pom bensin. Saat di pom bensin, Lolita ingin menghubungi ibunya, namun Om Humbert tidak mengizinkannya karena ada alasan tertentu. Tetapi Lolita tetap saja bersikeras untuk menghubungi ibunya dan Om Humbert pun terpaksa memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian scene berlanjut di rumahnya. Walaupun Lolita sangat membenci ibunya, tetapi saat Lolita sudah tahu bahwa ibunya sudah meninggal, Lolita menangis tanpa henti. Di saat itu Lolita sudah tenang, mereka melanjutkan perjalanan dan pergi tanpa tujuan. Om Humbert berharap perjalanan ini bisa mengembalikan kenangan-kenangan masa lalunya. Dan setiap malam mereka menginap di hotel dimanapun mereka berada, tidak lupa pula bercocok tanam secara rutin. Pada suatu ketika Lolita meminta uang jajan tambahan sebesar $2 per minggu dan meminta izin untuk diperbolehkan bermain drama. Dia pun membujuk Om Humbert dengan cara yang menggelikan jiwa raga kita. God, yes. $2. Saat berlatih drama datang juga seorang pria yang dulu pernah terlihat di hotel. Dia adalah Claire Quilty. Dia memantau Lolita dari kejauhan. Hari demi hari tingkah laku Lolita semakin tidak terkendali. Itu membuat Om Humbert marah. Terjadi pertengkaran antara keduanya hingga akhirnya Lolita pun kabur meninggalkan Om Humbert. Singkat cerita, Om Humbert dapat menemukan Lolita dan mereka pun berbaikan kembali dengan syarat mereka melanjutkan perjalanan dan Lolita lah yang menentukan arah dan tujuannya. Saat dalam perjalanan, Om Humbert melihat ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dia pun curiga ada seorang detektif yang ingin menciduknya. Saat sedang mengisi petralet, Om Humbert melihat Lolita berbincang dengan seorang pria. Dia pun mencarinya namun tidak menemukannya. Akhirnya Om Humbert langsung meninggalkan pom bensin tersebut. Suatu saat Om Humbert pergi untuk membeli pisang pesanan Lolita. Namun saat kembali kondisi Lolita sudah berantakan. Dia tahu bahwa Lolita sudah bermain dengan seseorang. Ya, bermain gitulah ya. Dia pun menanyakannya, namun Lolita hanya cengengesan. Saat malam harinya Lolita sakit karena kelelahan dan Om Humbert pun membawanya ke rumah sakit. Lolita dirawat dan menginap di sana. Om Humbert yang ingin menemani Lolita di rumah sakit, tetapi dokter tidak mengizinkannya agar Lolita bisa beristirahat dengan tenang. Saat pagi hari ia menemui Lolita, ternyata Lolita sudah tidak ada di rumah sakit.
dan Om Humbert pun bertanya kepada dokter di sana. Namun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa Lolita sudah dibawa pergi oleh seseorang pria dan biaya rumah sakitnya sudah dibayar secara lunas. Om Humbert pun marah dan kesal putus asa mencari Lolita. Om Humbert yakin bahwa orang yang menculik Lolita adalah orang yang mengikutinya sebelumnya. Om Humbert mencoba mencari kemana-mana namun usahanya sia-sia dan akhirnya dia pun merelakannya. And I went back to cold dead Beardsley. Hingga 3 tahun kemudian sebuah surat datang dari Lolita bahwa ia sudah menikah dan sedang hamil. Sekarang ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup dan melahirkan, berapapun akan dia terima. Kemudian Om Humbert menuju ke rumah Lolita dan Om Humbert pun melihat Lolita sedang hamil. Di sini Om Humbert baru menyadari bahwa yang telah menculik Lolita adalah Quilty. My God, Dad, it was Quilty. It was Claire Quilty. Om Humbert memberikan Lolita uang sebanyak $4.000 dan Om Humbert mengajak Lolita pergi lagi dengan dia mengelilingi kota. Namun Lolita di sini menolaknya karena dia sudah memiliki keluarganya yang baru. Om Humbert pun harus merelakan Lolita kembali. Om Humbert pun meninggalkan Lolita dan pergi ke rumah Quilty. Om Humbert coba mendapatkan penjelasan dari Quilty, namun kenyataan yang ia dapatkan sangatlah menyakitkan. Dia pun menembak Quilty di sini dan akhirnya Quilty pun tewas. Dan pada awal film tadi, itu adalah adegan di mana Om Humbert telah menghabisi nyawa Quilty. Dia berkendara dengan sempoyongan. Ya, kayak yang kalian lihat tadilah di awal. Dan dia harus ditangkap polisi. Hingga di akhir film dijelaskan bahwa Om Humbert meninggal di penjara dan Lolita harus meninggal juga saat melahirkan anaknya. Dan film pun tamat. Yosha, film yang nggak tahu, bingung jelasinnya gimana. Yang pasti mereka berdua akhirnya mati. Dari film ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah hapuslah kenangan buruk masa lalu untuk menjalani masa depan yang lebih baik lagi. Gara-gara kenangan buruknya Om Humbert ya di masa lalu, hingga dewasa dia sukanya yang gemes-gemes gitu. Ya walaupun Lolita juga mantep kan ya. Astagfirullah, ngomong apa gue. Oke, buat teman-teman yang mau nambahin kali aja ada yang kurang, bisa ikut berpartisipasi di kolom komentar. Sekian dulu rangkum filmnya untuk kali ini. Sebelum pada pulang, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share juga jika kalian suka videonya. Oke semuanya, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.